Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Yusuf akan presentasikan ragam bahasa. Materi yang akan saya bahas di sini adalah pengertian ragam bahasa, penyebab timbulnya ragam bahasa, dan jenis-jenis ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah pokok dalam bahasa yang dimaksud dan sampai saat ini masih berlaku. Hal ini disebabkan oleh ragam bahasa terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Penyebab timbulnya ragam bahasa yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyangnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang terakhir adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Namun, selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Jenis-jenis ragam bahasa yang pertama merupakan medianya. Berdasarkan medianya, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem atau bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur yang dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa dialek, terpelajar, resmi, dan tak resmi. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok di tempat tertentu. Selanjutnya, ragam terpelajar dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Kemudian ada ragam resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, sedangkan ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Yang terakhir adalah ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan yang dibagi menjadi 5, yaitu ragam bahasa sosial, fungsional, jurnalistik, sastra, ragam, politik, dan hukum. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Kemudian ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Kemudian ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Kemudian ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah bahasa politik dan hukum, berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.